Talks dari Tugu Insurance. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap semangat dan selalu positif menjalani kegiatan hariannya ya. Oke, pada Talks kali ini kita berkolaborasi dengan Bakti Tugu sebagai bentuk edukasi dan literasi keuangan yang kali ini akan ditemani oleh saya, Citra Pusparini, yang akan mendampingi smart people semua berbincang bersama narasumber penting. Nah, mengapa saya sebut penting? Karena narasumber kita ini akan memberikan pencerahan mengenai pengelolaan keuangan agar penghasilan yang kita peroleh dengan susah payah tidak hanya numpang lewat setiap bulannya. Tuh, relate banget kan topiknya? Apalagi narasumbernya ini adalah sosok yang ahli di bidang financial planner. Jadi, jangan sampai deh kelewatan. Oke, halo Mbak Prita, apa kabar? Hai, halo Mbak Citra, kabar baik. Iya, halo Mbak, salam hangat dari kami. Terima kasih banyak nih Mbak sudah bersedia join dan berbagi ilmu tentang pengelolaan keuangan yang baik agar penghasilan kita tuh nggak cuma numpang lewat aja gitu Mbak, seperti biasa gitu ya. Kadang-kadang ada istilah di awal-awal bulan aja sudah menguap entah kemana gitu ya Mbak. Mbak Prita ini adalah seorang CEO, financial planner dan edukator, tapi sekaligus public speaker. Dan cantik juga nih Mbak Prita nih tampilnya hari ini benar-benar fresh sekali ya Mbak ya. Dan mungkin dan nama Mbak Prita ini juga sudah familiar untuk teman-teman yang memang rajin belajar soal financial planning. Sebenarnya mengapa sih pengelolaan keuangan yang baik itu penting untuk kita ketahui? Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan thank you so much kepada Tugu Insurance yang sudah bikin live hari ini, karena live hari ini tuh penting banget dan banyak banget nih smart people dan juga teman Prita dan juga Z Friends yang join juga pada kesempatan hari ini, karena yakin banget kan ada yang mungkin udah gajian dan ada yang mungkin besok nih gitu ya, beberapa hari lagi itu akan gajian. Jadi mengelola penghasilan tuh sekarang jadi kayak semacam pengingat. Nah, apa saja sih yang harus diingetin buat smart people? Nomor satu adalah pentingnya kita menyadari kemampuan finansial. Jadi sebelum kita menyadari pentingnya perencanaan keuangan, kita yang menyadari dulu nih, oke, penghasilan kita adanya berapa, kemudian kita jadi mampu memiliki gaya hidup atau biaya hidup yang seperti apa. Oke, yang kedua, barulah kita masuk ke pengelolaan atau perencanaan keuangan. Karena Mbak Citra, nggak akan bisa kita melakukan perencanaan atau pengelolaan kalau uangnya nggak ada. Jadi yang nomor satu mesti ada dulu, bener kan? Benar. Jadi yang kedua baru nih kita masuk ke pengelolaan dan perencanaan keuangan. Nah, kenapa sih itu menjadi penting? Karena ya seperti yang tadi Prita udah bilang bahwa kita kan sebulan nih misalnya kerja, kemudian kalau yang karyawan dapat gaji, kalau yang pengusaha udah susah payah jadi entrepreneur, kemudian dapat proyek lalu dapatlah turun. Yang freelancer juga demikian. Bahkan mungkin yang di rumah saat ini nih yang nonton kita adalah para ibu-ibu hebat, ibu rumah tangga di rumah. Ya, Anda juga pasti smart people yang penuh dengan gairah dan inspirasi, yang mana juga sudah berusaha maksimal kan untuk menjaga rumah tangga, menjaga anak dan lain-lain. So, everyone sadar bahwa masa produktif kita itu pasti akan ada waktu yang spesifik, maka penting untuk kita betul-betul memanfaatkan masa tersebut. Nah, masa tersebut itu ternyata memang berdampak, Mbak Citra. Siapapun yang melakukan pengelolaan atau perencanaan keuangan sejak sekarang, itu menurut riset, itu akan memiliki aset di masa pensiunnya kelak hampir 60% lebih banyak daripada yang nggak melakukan apa-apa. So, itulah kenapa pentingnya kita melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan, gitu. Oke. Nah, menarik sekali statement yang terakhir tuh. Ya, 60% aset lebih besar akan dimiliki bagi mereka yang sudah memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik. Gitu ya, Mbak Prita ya? Betul. Aduh, keren banget. Nah, oke, baik. Untuk mencapai hal tersebut, bagaimana caranya nih Mbak? Punya tips-tips gitu nggak? Bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik itu?
Yes, pasti dong ada. Apalagi Prita sendiri selain berprofesi sebagai perencana keuangan, juga sering memberikan konsultasi bersama Z Finance. Dan saya sendiri kan adalah seorang perempuan yang juga seorang ibu ya. Jadi saya sudah melakukan perencanaan keuangan selama hampir mungkin 20 tahun. Nah, selama 20 tahun itu apa aja sih yang dilakukan? Nomor satu, kita perlu melakukan pencatatan. Ini very important. Nyatet apa yang sudah terjadi, tujuannya bukan untuk dipandang-pandangi, tetapi untuk dipelajari. Oh, selama ini tuh misalnya pola pengeluaran saya seperti apa, apakah memang sudah sesuai dengan sesuai dengan penghasilan yang saya miliki, dan juga sesuai dengan financial goals yang ingin saya capai. Karena setiap orang tuh pasti punya istilahnya tuh keinginan yang berbeda-beda. Oke, setelah mencatat, nomor 2 itu penting banget untuk kita membaginya. Jadi kita bikin yang namanya anggaran. Nah, pada saat kita mau melakukan anggaran tersebut, maka penting untuk disesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Tapi secara ilmunya, Mbak Citra, itu ada patokannya. Nah, patokannya itu biasanya kita pakainya tuh kalau yang sederhana, living, saving, playing. Jadi livingnya biasa 50%, savingnya 30%, playingnya 20%. Kalau ya udah lebih jago, kita biasanya pakainya Zapfin. Zapfin ini singkatan ya. Z-nya itu zakat, A-nya itu assurance, P-nya itu present consumption, F-nya future spending, In-nya investment. Jadi lengkap. Benar-benar bisa dibelah-belah, dibagi-bagi untuk berbagai periode dan masa. Jadi masa kini, masa sulit, masa depan, dan juga mungkin investasi untuk benar-benar hari tua kita. Nah, setelah kita melakukan anggaran, maka nomor 3 yang perlu kita lakukan adalah kita melaksanakan strategi tersebut. Jadi ibaratnya tuh kita memang betul-betul melakukannya nih, karena banyak nih Mbak Citra, orang yang udah tahu, terus oh iya, terus rajin nih misalnya follow Prita lah, kemudian mungkin follow Tugu Insurance, tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ya diem aja gitu kan, ya itu nggak akan kemana-mana. So, langkah ketiga itu adalah aksi. Jadi you need to take action gitu. Jadi benar-benar melakukan apa yang tadi udah kita sebut itu. Oke, siap. Ini istilahnya juga tidak sulit untuk diingat nih ya, Mbak Prita ya, Zapfin gitu. Yes. Jadi biar langsung melekat nih di benak kita semuanya. Duh, keren banget. Terima kasih Mbak Prita. Nah, menarik sekali ya perbincangan nih. Baru perbincangan awal sebenarnya sudah menarik sekali dengan Mbak Prita. Oke, tadi kan sudah dijabarkan konsep financial planning-nya sebagai dasar kita untuk mengelola keuangan dengan baik. Nah, selanjutnya kita ingin lebih tahu lebih dalam nih Mbak tentang pengelolaan hutang. Nah, satu kata yang sangat akrab di telinga kita semua gitu. Tapi pasti nih kadang kita berpikir sulit terlepas dari hutang gitu. Tapi bagaimana sebenarnya kita akan tanyakan ke Mbak Prita nanti pengelolaan hutang serta perbedaan antara tabungan dan investasi yang erat kaitannya dengan kondisi keuangan kita yang aman dan lancar. Oke, langsung saja nih Mbak Prita, kita mulai pertanyaannya. Sebenarnya bagaimana sih pengelolaan hutang itu sebaiknya? Nah, utang itu kan sebetulnya adalah suatu bantuan atau fasilitas yang diberikan oleh seseorang supaya dia bisa menikmati suatu kondisi atau menikmati suatu barang atau jasa sekarang, tetapi bayarnya belakangan. Kan kira-kira konsep utang itu adalah seperti itu. Nah, sekarang pilihan berutang tuh ternyata udah banyak banget nih Mbak Citra di masa kini. Dari mulai utang rumah, jadi untuk beli rumah tinggal, ada yang utang kendaraan, ada juga mungkin yang utang untuk usaha, dan ada juga utang yang sebetulnya seperti kayak gampang banget gitu loh diambil dan peruntukannya tuh bisa for anything gitu loh. Ini mungkin sekarang kita kenal dengan konsep bayar tunda gitu ya. Itu banyak banget ya pokoknya di online dan e-commerce. Nah sekarang pada saat kita mau melakukan pengelolaan utang, artinya kita sadar kenapa sih sampai kita berutang. Oke, nomor 1 kita harus sadar dulu kenapa sampai kita berutang. Mohon maaf nih smart people, biasanya kita tuh berhutang karena antara pengeluaran dan pemasukan gak cocok.
Oke. Jadi pemasukannya misalnya 10, pengeluarannya 15. Jadi dia terpaksa berutang nih untuk menutup yang 5 tersebut gitu kan. Nah, ada juga yang memang berutang karena dia sudah membutuhkan barang atau jasa tersebut, misalnya rumah tinggal gitu ya. Tapi untuk membeli rumah tinggal modalnya belum cukup, maka otomatis dia akan dibantu dengan utang. Oke. Nah, dengan begini akhirnya kita jadi tahu, oh utang tuh sebenarnya ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya jelek, dan ada yang sifatnya jahat. Nah, maksudnya apa nih? Oke. Utang yang baik itu adalah utang yang sebetulnya akhirnya bisa membantu kita untuk menikmati suatu barang atau malah bisa lebih produktif di masa depan. Nah, contoh-contohnya itu adalah kalau sampai kita perlu mengambil fasilitas pinjaman misalnya untuk beli rumah. Kan rumah itu nggak kita pakai hanya buat sebulan 2 bulan Mbak Citra, tapi kita pakai untuk bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan sampai mungkin seseorang berpulang gitu kan. Jadi manfaat yang dirasakan dari pemilikan rumah itu akan panjang banget, sedangkan mungkin dia membutuhkan bantuan fasilitasnya itu lebih pendek. Atau misalnya orang yang punya usaha, kemudian dia berutang supaya dia bisa punya modal usaha, di mana kemudian dia akhirnya memperoleh keuntungan, dan dari situ juga dia bisa membayar balik tuh pinjaman tersebut. Maka semua kategori itu adalah utang baik. Jadi prinsipnya adalah membawa kemaslahatan lah, kira-kira kayak gitu. Nah, yang kedua, utangnya tuh utang jelek. Utang jelek tuh apa sih? Jadi gini, sebenarnya sih kalau dia mau kumpulin uangnya mungkin bisa. Tapi ada satu dan lain hal yang membuat dia, aku harusnya beli sekarang gitu. Contoh, misalnya beli kendaraan. Kendaraan tuh kan punya pilihan ya. Misalnya kita bisa pilih kendaraan second yang harganya memang sesuai dengan kemampuan kita bisa beli tunai. Atau misalnya memang, saya harus pakai kendaraan jenis itu. Kan sekarang smart people yang nonton kita kan lokasinya di berbagai kota Mbak Citra. Mungkin aja di lokasi tempat dia tinggal jalanannya tuh masih belum bagus dan sebagainya, sehingga memang harus membeli misalnya jenis kendaraan tertentu. Nah, oleh sebab itu dia harus dengan bantuan utang. Jadi ini konsepnya tuh bisa dibilang kayak utang yang ya apa sih, dia berpotensi jelek lah gitu, karena membuat kita tuh jadi kayak gampang banget untuk membeli barang, tetapi sebetulnya kita saat itu belum mampu. Nah, ada lagi yang jahat. Nah, kalau utang jahat ini itu bisa dikategorikan adalah utang yang pada akhirnya tuh nanti hanya melilit kita, biayanya tinggi banget gitu ya, tetapi manfaatnya tuh very minimal. Jadi kenikmatan atau manfaat yang bisa diberikan dari barang atau jasa yang dibeli tuh pendek banget gitu. Jadi aduh bener-bener jelek deh. Nah, yang kayak gini itu sebaiknya memang dihindari. Jadi pahami dulu kenapa kita berutang. Yang kedua, jenis utang yang kita ambil tuh apa? Apakah utang baik, utang jelek, atau utang super jahat? Dan yang ketiga, kita harus punya mindset bahwa utang itu bukan sumber penghasilan. Utang itu harus dibayar dengan penghasilan kita, gitu. Nah, kalau misalnya apa sih bahayanya ya Mbak Citra, orang yang misalnya tidak mampu mengelola dirinya sehingga utangnya tuh jadi bertumpuk. Bahayanya dia tidak akan mampu menabung dan berinvestasi. Karena menabung dan berinvestasi itu merupakan hasil dari menyisihkan penghasilan kita. Dan penghasilan kita nggak akan mampu kita sisihkan kalau kita kebanyakan bayar cicilan. Logikanya kayak gitu. Ya. Jadi penghasilannya misalnya 10, dipakai bayar cicilan Mbak Prita sampai setengah, jadi 50%. Ya terus gimana mau nabung, gimana mau investasi? So artinya kalau teman-teman smart people kepingin bisa nabung, kepingin bisa investasi, maka pengelolaan utangnya harus sangat-sangat baik. Cicilannya tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan kita. Baru deh kita mampu untuk menabung dan berinvestasi. Nah, nabung dan investasi ini juga beda Mbak Citra. Tahu nggak bedanya apa? Nah, jadi kalau misalnya nabung gitu ya, nabung itu pada prinsipnya kita tuh ngumpulin uang aja. Jadi misalnya kita kepengen dapetin barang, terus kita kumpulin uang, ya udah itu kita nabung. Tapi kalau investasi, kita berharap modal yang kita taruh itu kemudian berkembang. Otomatis investasi itu biasanya ada risikonya. Jadi itu perbedaan yang paling mendasar antara menabung dan berinvestasi. Oke, luar biasa. Iya, aduh, bahasanya Mbak Prita tuh mudah banget dicerna gitu ya. Tadi belajar lagi bahkan sampai jenis-jenis utang tuh ada yang baik, jelek, dan jahat gitu.
Makanya kita dekatkan yang baik, kita buang-buang yang jelek, apalagi yang jahat gitu ya. Iya. Oke. Ya, jadi sebenarnya selain kita tadi sudah sekaligus tadi menjawab mengenai perbedaan antara tabungan dan investasi gitu ya, Mbak Prita. Tentunya kan kita juga perlu proteksi gitu ya untuk semua yang sudah ada, yang sudah kita miliki gitu ya Mbak Prita ya. Betul. Karena konsepnya adalah jangan cuman menabung dan berinvestasi, tetapi juga harus ingat pentingnya proteksi. Makanya kalau udah mampu nih mengelola utang kita, jadi utangnya tuh kan terdiri dari ada yang si utang baik, jelek dan jahat kan. Kalau yang jelek dan jahat tuh biasa utang konsumtif lah. Kalau yang baik tuh biasanya produktif gitu. Nah, kita setelahnya baru nih mampu melakukan yang saya sebut SIP. Oke, SIP singkatan apa? Saving, Investing, Protection, atau bahasa Indonesianya tabung, investasi, proteksi. Nah, tiga-tiganya itu sama-sama penting. Oke, nambah lagi nih, dan lagi-lagi gampang diingat, pokoknya SIP gitu ya Mbak Prita ya. SIP, SIP, Saving, Investing, and Protection. Oke. Yes. Benar-benar keren banget. Nah, itu tadi sudah ada penjelasan lebih dalam ya Smart People tentang pengelolaan hutang serta perbedaan antara tabungan dan investasi yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan kita yang lebih baik. Selain yang sudah dijelaskan oleh Mbak Prita tadi, Smart People juga bisa menambahkan proteksi untuk diri dan aset yang kita miliki bersama Tugu Insurance yang memiliki beragam produk untuk kebutuhan asuransi Smart People, sehingga kita terlindungi dari kerugian finansial akibat beragam risiko yang mungkin terjadi. Dengan memiliki perlindungan atau proteksi asuransi, kondisi keuangan akan tetap aman dan stabil, meskipun amit-amit gitu ya Mbak Prita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, Smart People, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Tugu Insurance, silahkan langsung aja kunjungi website dan sosial media Tugu Insurance yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, Mbak Prita, sekarang kita sudah masuk ke segmen akhir dari bincang-bincang kita di TikTok hari ini, yaitu kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Ada 6 pertanyaan terbaik yang terpilih, yang sudah masuk. Ini datang dari @dewin12awati. Oke. Ya, Mbak Dewi, ini pertanyaannya Mbak Rita, bagaimana cara melakukan perencanaan keuangan jangka pendek dan perencanaan keuangan jangka panjang? Gimana Mbak Rita? Kita tinggal pisahin dulu. Jangka pendek itu artinya sesuatu yang kita ingin capai dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Contoh, sekarang kan bulan Juni. Akhir tahun, Mbak Prita, sepertinya saya kepingin mungkin libur akhir tahun. Mudah-mudahan pandemi kita juga semakin membaik gitu. Maka selama 6 bulan kita melakukan perencanaan, kita menabung supaya di akhir tahun kita punya uang untuk bisa liburan. Itu namanya perencanaan jangka pendek. Sedangkan kalau perencanaan jangka panjang, maka kita harus tetapkan dulu dalam berapa tahun lagi kita ingin mencapainya. Contoh, misalnya anaknya saat ini, misalnya punya anak ya, kemudian anaknya saat ini misalnya usia 7 tahun. Dia ingin menyiapkan dana untuk anaknya nanti kuliah. Wah, itu berarti kan masih panjang, sekitar 10 atau 12 tahun lagi. Nah, berarti dia harus tetapkan, oke, berapa lama nih saya akan mengumpulkan uang, dan kira-kira kenaikan harganya gimana. Kenaikan harga tuh yang mungkin istilahnya tuh Smart People disebut inflasi ya. Jadi kita harus sadar bahwa harga itu, biaya-biaya itu makin lama makin naik gitu, sehingga kita perlu berinvestasi. Jadi itulah perbedaan kita melakukan perencanaan yang sifatnya jangka pendek dengan melakukan perencanaan yang sifatnya jangka panjang lebih dari 1 tahun. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Nah, kita ke pertanyaan kedua ya Mbak Prita ya. Ini datang dari @rizka.martavia. Oke, Mbak Rizka bertanya, bagaimana mengatur keuangan untuk seorang sandwich generation? Nah, ini istilah yang lagi ngetren nih Mbak nih. Bila ingin berinvestasi, berapa persen yang harus disisihkan? Nah, itu pertanyaannya ada 2 itu tuh Mbak, nyambung. Yap, oke.
Yang pertama adalah generasi sandwich. Ini istilah untuk Anda nih smart people yang saat ini tuh punya dua tanggung jawab. Jadi punya tanggung jawab ke keluarga intinya sendiri, termasuk anaknya, dan mungkin juga punya tanggung jawab kepada orang tuanya. Nah, dengan demikian, maka cara mengaturnya itu memang dalam anggaran bulanan kita. Kita masukkan juga biaya untuk kebutuhan hidup orang tua kita atau keluarga besar kita, dan kebutuhan hidup untuk keluarga inti kita sendiri. Nah, apakah saya bisa melepaskan diri saya dari generasi sandwich saat ini? Jawabannya tidak, karena itu sudah terjadi. Nah, tapi bisa nggak saya misalnya menghindari generasi sandwich untuk anak saya kelak? Jawabannya bisa. Caranya dengan berinvestasi. Nah, generasi sandwich itu biasanya tercipta karena generasi sebelumnya itu mungkin kurang tepat dalam mengelola keuangan sehingga di masa tuanya itu kurang memiliki aset untuk membiayai hidupnya. Dan itu sebetulnya sih penyebabnya bisa banyak sih Mbak Citra. Bisa aja misalnya ya ada yang udah investasi nggak taunya kena tipu, ada juga yang mungkin punya usaha, usahanya gagal, ada juga yang sakit keras sehingga akhirnya tabungannya tuh habis dan udah usia lanjut gitu ya. Jadi wah udah sulit banget sehingga kita berusaha menghindari dengan cara apa? SIP. Kita punya dana darurat untuk tabungan kita berinvestasi untuk masa pensiun kita, dan kita punya proteksi supaya kalau sampai terjadi resiko kita tidak perlu bongkar tabungan. Oke, ini ada tadi yang pertanyaannya singkat Mbak, kalau mau investasi berapa persen yang harus disisihkan Mbak? Oke, sebetulnya sebisa mungkin itu bagus, tetapi saya bilang minimal 10% dari penghasilan kita sebisa mungkin diinvestasikan. Lebih bagus banget. Oke, baik. Lanjut yang ketiga dari kolom komentar Instagram, satu lagi. Ini datang dari @zaidah_rahayu. Berapa besar tabungan pensiun yang harus disimpan? Oke. Tabungan pensiun itu merupakan fungsi dari berapa biaya hidup yang mau kita danai di masa tua kita. Nah, masalahnya kan zaman sekarang masa tua itu udah makin panjang nih, dalam arti 55 tahun yang konon katanya udah pensiun, itu orang masih muda-muda gitu kan. Jadi sebenarnya tua tuh kapan gitu. Nah, kita harus definisikan dulu di usia berapa kita rencana berhenti bekerja. Maka itulah sebetulnya titik awal di mana kita perlu memiliki tabungan pensiun untuk mendanai hidup kita. Yang kedua, kita mesti lihat kita mau tinggal di mana. Karena biaya hidup misalnya di kota Jakarta, itu pasti beda banget dengan biaya hidup misalnya di Wonogiri gitu misalnya. Maka kita sesuaikan nih gitu ya, biaya hidup kita ada di mana dengan harapan hidup kita. Harapan hidup itu maksudnya apa? Dari sejak kita mulai tidak bekerja, kira-kira nih kalau kita lihat pendahulu kita rata-rata berpulang di usia berapa? Karena mungkin kita juga istilahnya itu panjang hidupnya juga seperti itulah gitu. Sehingga itulah kenapa kita perlu tabungan pensiun untuk mendanai hidup kita. Baru deh terakhir dihitung dengan inflasi, ketahuan angkanya berapa. Kalau udah ketahuan angkanya berapa, misalnya sekian ratus juta atau bahkan sekian miliar, ya kita ikhtiar mengumpulkan dengan cara berinvestasi. Oke, baik. Sedikit matematis tapi bisa dijalanin lah ya Mbak ya, dihitung gitu ya. Baik, oke Mbak, kita udah mau kehabisan waktu, tapi izin Mbak, kita tetap mau mengajukan 3 pertanyaan lagi yang muncul, yang masuk saat live. Oke ya Mbak, yang pertama adalah dari @iliat_. Pertanyaannya adalah, instrumen investasi apa sih Mbak yang paling cocok kita pilih, terutama bagi pasangan muda agar punya tabungan yang cerah di masa tua? Oke, kalau masih muda ya, mungkin mudanya 20-an kali, berarti ke masa tua itu kan mungkin masih 30 tahun lebih. Nah, instrumen investasi yang bisa membawa kita itu di atas inflasi secara konsisten selama 30 tahun lebih ke atas tuh biasanya adalah yang berbasis pasar modal seperti saham atau reksadana saham. Maka kalau misalnya pasangan muda ini mau berinvestasi untuk masa pensiunnya, aku sarankan untuk melirik reksadana saham dan juga saham. Oke, baik Mbak. Pertanyaan yang kedua nih saat live dari @viviavi_. Menurut Mbak Prita, bagaimana caranya agar bisa konsisten menjalankan perencanaan keuangan agar bisa sesuai dengan yang kita inginkan? Iya, biasanya kan yang susah itu adalah konsistensi, betul nggak? Atau istiqomah ya. Biasanya cuma semangat di awal gitu, lama-lama kendor gitu. Nah,
Saya Yeah. biasanya melihat orang itu kendor karena merasa kok nggak dapetin sesuatu sih dari apa yang saya usahakan. Jadi dia nggak merasa ada manfaatnya gitu melakukan perencanaan keuangan. Nah, kenapa sampai nggak kerasa manfaatnya, Mbak Citra? Karena dia tuh punya tujuan atau goals tuh terlalu panjang-panjang. Jadi makanya sudah melakukan perencanaan selama 6 bulan kayak ngerasa nggak ada apa-apa gitu loh. Karena dia tuh nggak dapetin sesuatu yang menyenangkan hatinya. Itu sebabnya saya selalu ngajurin, oke, smart people, kalau kita mau perencanaan keuangan kita berhasil, kita mesti bikin target itu ada yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi yang jangka pendek itu kayak misalnya reward-reward kecil lah. Jadi memang kita misalnya 6 bulan lagi, saya kepingin bisa punya uang sekian. Jadi gampang ngukurnya gitu loh. Oke, oh nyampe nih, jadi kita happy. Oh, apa yang kita lakukan selama ini ternyata memang ada hasilnya. Lalu 2 tahun lagi, misalnya kita tentukan, oke, kita punya financial goals apa, bisa nyampe atau enggak. Nah, hal-hal seperti itu yang akan membuat kita semangat dan lebih istiqomah lah dalam menjalankan perencanaan keuangan. Secara sistem, kita bisa dibantu dengan adanya direct debit. Jadi, saat kita dapat penghasilan, kita langsung debit otomatis masuk ke rekening investasi. Oke, terima kasih Mbak Prita. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir yang sudah kita dapatkan dari Handra Heavy 2008. Pertanyaannya, mana yang harus dipilih? Asuransi seumur hidup atau asuransi berjangka? Gimana menurut Mbak Prita? Ya, jadi asuransi jiwa itu kan fungsinya adalah memberikan klaim penggantian bila mana jiwa ini, si tertanggung ini meninggal dunia. Dengan demikian, yang menikmati klaimnya bukan si pemilik asuransi jiwa, tetapi siapapun yang jadi ahli warisnya. Maka yang Anda harus tetapkan adalah Anda mau ngasih apa ke ahli waris. Apakah Anda memang mau kasih warisan, atau Anda ingin kalau sampai di masa produktif Anda nih smart people, terjadi resiko contohnya meninggal dunia, maka ahli waris kita tuh tetap bisa sekolah, tetap bisa mencapai cita-cita dan lain-lain. Nah, kalau jawabannya adalah saya yang penting pada saat saya masih produktif, anak saya pasti sekolah, pasti punya ini, itu segala macam. Nah, berarti itu sebetulnya cukup yang berjangka. Berjangkanya sejauh mana? Sejauh sampai dia pensiun. Karena logikanya saat dia udah pensiun, dia udah nggak produktif. Oke. Tapi kalau jawabannya adalah, Mbak Prita, saya memang pengen kasih warisan kepada anak keturunan saya. Ya berarti Anda pilihnya yang asuransi seumur hidup. Karena asuransi seumur hidup memastikan bahwa asuransi itu akan tetap ada sampai dengan berapapun usia kita. Tidak ada istilahnya tuh berhenti kontraknya di tengah-tengah gitu. Oke, baik. Kita sudah berada di penghujung acara bincang-bincang kita nih Mbak Prita. Oke, sebagai penutup, boleh dong Mbak Prita pesan sepatah dua patah kata gitu ya katanya dari sebagai rangkuman dari semua yang tadi sudah disampaikan Mbak Prita, singkat, padat, tepat gitu. Silakan Mbak Prita. Yes, kita harus melakukan perencanaan keuangan karena itu adalah yang terbaik untuk kita supaya kita bisa mendapatkan hidup yang sejahtera. Perencanaan keuangan itu bukan untuk membuat kita kaya raya, siapa yang cuannya paling cepat, tetapi akan membuat hidup kita menjadi lebih tertata, terencana, dan sejahtera. Caranya mudah, Anda tinggal melakukan yang pertama, evaluasi terhadap kondisi keuangan Anda saat ini. Yang kedua, buatlah anggaran dengan konsep ZAPFIN. Yang ketiga, pastikan Anda action supaya bisa mencapai Saving, Investing, Protection atau yang kita singkat SIP. Nah, supaya smart people semuanya ingat, saya akan tutup dengan sebuah pantun Mbak Citra. Oke, gimana tuh pantun? Jalan-jalan ke Bekasi, beli baju berwarna merah. Mari menabung investasi dan proteksi agar masa depan cerah sejahtera. Luar biasa. Aduh, saya nggak nyiapin pantun balasan nih Mbak Prita. Tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita semua nih smart people dan Mbak Prita. Jadi itu tadi bincang-bincang yang sangat powerful dan bermanfaat bersama Mbak Prita, sangat berbobot dan membuat kita semakin lebih paham dan mengerti cara-cara mengelola keuangan yang baik untuk hidup yang lebih maju dan sejahtera tadi. Dengan begitu, berakhir sudah Tip Talks kita hari ini. Terima kasih untuk Mbak Prita sebagai narasumber dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu kembali di program-program menarik lainnya dari Tugu Insurance.
Nah, terima kasih Mbak Prita. Terima kasih Mbak Citra, sehat selalu. Ya, wassalamualaikum.